قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا يكفي. واعتقاد dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. La yakfi, tidak cukup. Ma lam yuqran, selama tidak dibarengi bi'tiqadi, dengan keyakinan anna Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah atau utusan Allah. Jadi pengakuan terhadap ketuhanan Allah saja tanpa meyakini kerasulan Nabi Muhammad tidak cukup, dan orang tersebut belum dikatakan mukmin. Wajib berkeyakinan selain la ilaha illallah juga meyakini Muhammadur Rasulullah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dalil menunjukkan perkara tersebut. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ati'ullaha war rasula, taatlah oleh kalian Allah akan Allah, war rasula, dan akan Rasulullah. Yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ati'ullaha artinya berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Fa tawallau, maka apabila berpaling oleh mereka, tidak mau beriman dengan ketuhanan Allah dan dengan kerasulan Nabi Muhammad, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai akan orang-orang kafir. Artinya la yuhibbullahu, tidak mencintai oleh Allah, man tawalla, akan orang tawalla yang berpaling, anil imani, dari beriman, billahi, dengan Allah, war rasuli, dan Rasulullah Nabi Muhammad, likufrihim, karena kekufuran mereka. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wal muradu, dan yang dimaksud bi ta'atillahi, dengan taat kepada Allah, war rasuli, dan kepada Rasulullah, fi hadhil ayati, dalam ini ayat, al-imanu bihima, itu beriman dengan keduanya. Jadi makna firman Allah ini ati'ullaha war rasula, dalam konteks ayat ini yang dimaksud adalah al-imanu billahi war rasul, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasulnya. Karena itu lanjutan ayatnya, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, jika mereka berpaling, tidak mau beriman, maka ketahuilah bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa kewajiban beriman tidak cukup hanya beriman dengan Allah saja, tapi wajib beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Minggu yang lalu kita bahas bahwa orang-orang di luar Islam seperti orang-orang Nasrani, dalam kekufuran mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, walaupun mereka menyekutukan Allah dengan menetapkan Tuhan kepada selain Allah.
Yaitu dalam hal ini ibunya Nabi Isa dan Nabi Isa sendiri. Nah, selain kekufuran ini, mereka juga tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Demikian pula orang Yahudi dalam kekufuran mereka, walaupun mereka menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan, kata mereka, Allah memiliki bentuk, ukuran, memiliki anggota-anggota badan. Tapi mereka mengatakan Tuhan mereka Allah. Nah, selain kekufuran tersebut, kekufuran lainnya dari mereka adalah karena mereka apa? Tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak cukup hanya beriman dengan Allah saja, tapi wajib beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha, maka ini firman Allah Ta'ala, dalilun, itu dalil, ala anna man lam yu'min billah, atas bahwa siapa orang tidak beriman dengan Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir. Atau dia mengaku beriman dengan ketuhanan Allah tapi tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, juga dihukumi kafir. Wa anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhibbuhu likufrihi, tidak mencintai akan orang tersebut karena kekufurannya. Nah, penyebutan istilah kafir terhadap orang-orang di oleh Islam ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini, juga dalam banyak ayat-ayat lainnya. Oleh karena itu, maka kita pun dengan tegas menyebutkan hal yang sama seperti yang telah ditegaskan oleh Allah, bahwa siapapun orang di luar Islam disebut kafir, apapun agamanya batil, wajib kita berkeyakinan seperti itu. Nah, hanya saja tentu penyebutan atau mengungkapkan kalimat semacam ini harus pada tempatnya, diungkapkan secara proporsional. Nah, gitu, pada tempatnya. Jangan di hadapan mereka sambil tunjuk-tunjuk hidung, teriak-teriak. Nah, itu ngajakin berantem. Kalau begitu namanya ngajakin apa? Ngajakin berantem. Kita sendiri dalam ajaran agama kita, umpama bergaul dengan mereka tidak ada masalah, bersahabat dengan mereka tidak ada masalah, bertetangga hingga berbisnis sekalipun dengan orang-orang di luar Islam tidak ada masalah, boleh berteman, bahkan tunjukkan kepada mereka akhlak mulia dalam Islam, tunjukkan kepada mereka amanah dalam Islam seperti apa, dalam bergaul, dalam bertetangga, dalam berbisnis, berdagang dan lain sebagainya. Hanya saja terkait masalah prinsip berkeyakinan, maka tidak boleh kemudian apa? Mengatakan kita harus dikatakan misalkan seperti mereka yang berfaham pluralis, harus menghormati keyakinan mereka, tidak boleh katakan begitu.
Tidak boleh dikatakan terlebih lagi, dan ini sangat parah, fatal, bahkan dapat merusak akidah, mengatakan bahwa kita harus membenarkan ajaran atau keyakinan mereka. Tidak boleh. Na'udzubillah. Nah, kemudian yang kedua juga ini sangat penting. Di dalam ayat ini Allah berfirman, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Al-kafir orang, ini jamaknya al-kafirin. Pahami ini dengan baik ini. Yang disebut dalam ayat ini apa? Orang. Bukan hanya sifatnya saja. Penyebutan sifat ada dalam ayat lain, seperti firman Allah, wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak meridhai bagi para hambanya akan kekufuran. Ini namanya apa? Sifat. Ayat yang kita baca ini tadi, fa innallaha la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang kafir. Karena itu, maka tidak boleh dan tidak dibenarkan mengatakan bahwa seperti ada sebagian orang mengatakan, saya tidak membenci orang-orang kafir, tetapi saya membenci kekufurannya. Nah, ini perkataan tidak benar. Mengapa? Karena kekufuran ada dalam diri mereka. Sifat itu tidak berdiri sendiri. Kufur itu sifatnya, orangnya disebut kafir. Ada sebagian orang mengungkapkan, saya tidak membenci orang kafir, yang saya benci adalah kekufurannya. Ini ungkapan merusak. Ini ungkapan kontradiktif dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Ayat Al-Quran ini memberikan penegasan, Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Yang disebutnya orang atau sifat? Orang. Dapat dipaham tidak ini? Kadang ada sebagian orang mengatakan kepada seorang yang dia bencinya, dia mengatakan, saya tidak membenci kamu, yang saya benci itu sifat kamu. Memang sifat berdiri sendiri. Sifat itu ada pada dirinya. Jadi itu kata-kata sebenarnya apa? Kata-kata dipelintir untuk menurutnya memperhalus, tapi sebenarnya itu kata-kata rancu. Ada sebagian orang dan bahkan beberapa tokoh mengatakan, saya tidak membenci orang Nasrani, yang saya benci adalah kekufurannya. Sebagian mereka mengatakan, saya tidak membenci orang Yahudi, yang saya benci adalah kekufuran mereka. Adapun secara fisik, saya tidak membenci mereka. Ini omongan ngaco. Allah tegas membenci orang-orang kafir, Yahudi termasuk di dalamnya. Ayat ini menegaskan, fa tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Saya beri pendekatan begini. Babi diharamkan. Babi diharamkan. Apa kemudian sifat diharamkannya itulah yang dibenci, sementara fisik babinya tidak dibenci? Atau katakan babi kotor, apakah karena sifat kotornya itu yang dibenci, sementara fisik babinya pada dasarnya tidak dibenci? Kan itu ngaco namanya.
Ketika seseorang mengatakan saya tidak menyukai babi, dia mengatakan apa? Sifat dan fisiknya sekaligus. Ada orang mengatakan saya membenci babi karena dia kotor, karena dia misalkan ini sifat-sifatnya ini. Adapun secara fisiknya saya tidak membencinya. Ada orang mengatakan begitu? Ada? Enggak ada. Dan orang-orang kafir dalam Al-Quran disebutkan inna syarrad dawabbi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Orang-orang kafir seburuk-buruknya binatang yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Paham tidak ini? Nah, jadi jangan latah mengikuti. Ada beberapa orang yang fatalnya ini sebenarnya ungkapan sebagian tokoh mengatakan saya tidak membenci fisik si fulan dalam kekufurannya, yang saya benci adalah kekufurannya. Nah, jadi ayat Al-Quran ini memberikan penegasan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Disebutnya al-kafirin, orang-orang kafir. Sebagaimana juga Allah tidak meridhai kekufuran. Jadi orang dan sifat kufur ini, orang kafir dan sifat kekufuran itu bahkan disebutkan dalam Al-Quran dua-duanya dalam ayat yang berbeda. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak mencintai atau tidak meridhai kekufuran. Lalu ayat lain mengatakan la yuhibbul kafirin. Ayat ini yang kita baca. Nah, kemudian berikutnya ayat ini memberikan pemahaman dengan sangat tegas bahwa Allah tidak mencintai seluruh ciptaannya. Ingat-ingat ini. Poin penting nomor 3, sangat penting. Karena ada sebagian orang mengatakan seluruh ciptaan Allah ini dicintai oleh Allah. Ini kata-kata menyesatkan, kata-kata salah. Segala, kata mereka, segala apa yang diciptakan oleh Allah, maka itu semua dicintai olehnya. Nah, ini menyesatkan. Tidak benar. Ayat Al-Quran ini membantah pernyataan tersebut. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Betul bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Alam ini kullu ma siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah, apapun dia adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai. Dalam Al-Quran firman Allah menegaskan qulillahu khaliqu kulli syai. Qul, katakan olehmu, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat lain firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu ciptaan Allah. Tetapi catatan pentingnya, tidak seluruhnya dicintai oleh Allah. Segala sesuatu ciptaan Allah, tetapi tidak semuanya dicintai olehnya. Nah, karena itu perhatikan ini, ungkapan tidak benar, bahkan ungkapan merusak akidah, mengatakan bahwa seluruh ciptaan Allah ini dicintai olehnya. Ini ungkapan salah, menyalahi akidah. Allah tidak mencintai seluruh ciptaannya. Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Apakah Allah mencintainya?
Tidak. Dalam ayat Al-Quran, iblis itu dilaknat oleh Allah dengan keturunan-keturunannya yang kafir-kafir yang disebut dengan asyayatin. Disebutnya dalam Al-Quran ar-rajim, ayil marjum, artinya yang dilaknat atau yang dijauhkan dari rahmat Allah atau yang dilempari. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas Allah membenci iblis dengan keturunan-keturunannya itu daripada asyayatin, dengan berbagai macam golongannya, kelompoknya. Karena ada kelompok pengelompokan daripada asyayatin atau setan-setan tersebut. Itu semua tidak dicintai oleh Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan keburukan? Allah. Hakikat keburukan, kemaksiatan pada dasarnya yang menciptakan Allah. Karena dia termasuk apa? Bagian daripada alam. Sebagaimana kebaikan ciptaan Allah, demikian pula keburukan juga ciptaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul, katakan oleh Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan pencipta subuh. Al-falaq artinya subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah dia ciptakan. Jadi keburukan ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan. Dalam doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Jadi doa kunut ini yang dibaca di dalam salat subuh warid atau datang dari Rasulullah. Di antara kalimat di dalamnya waqina atau waqini syarra ma qadait. Apa maknanya? Waqini, dan hindarkan aku ya Allah, syarra ma qadaita, dari keburukan yang telah Engkau ciptakan. Nah, jadi keburukan siapa yang menciptakan? Allah. Tetapi kita diperintah oleh Allah untuk berlindung dengannya dari keburukan, dari segala macam bentuk keburukan. Karena Allah tidak meridhai keburukan, tidak meridhai kemaksiatan, tidak meridhai kejahatan, walaupun hakikatnya itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi ingat-ingat ini kaidah dalam masalah akidah. Allah pencipta segala sesuatu, tetapi Allah tidak mencintai segala sesuatu. Nah, ayat ini menegaskan فَيَتَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Siapa yang menciptakan mereka? Allah. Siapa yang menciptakan kekufuran mereka? Allah. Hakikatnya yang menciptakan kekufuran mereka, kekufuran pada diri mereka, menetapkan kekufuran tersebut pada mereka adalah Allah. Allah berfirman begitu dalam Al-Quran, yahdi bihi man yasha wa yudhillu bihi man yasha. Allah menjadikan sebagian hambanya beriman, Allah juga menjadikan sebagian hambanya kufur. Nah, dan kekufuran tidak dicintai oleh Allah. Nah, sekali lagi, jadi ingat-ingat ini kaidah penting dalam masalah akidah, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tetapi Allah tidak mencintai segala sesuatu. Lanjut. Faman qala, maka siapa orang qala berkata, innallaha, sesungguhnya Allah,
yuhibbul mu'minina, mencintai oleh Allah al-mu'minina, akan orang-orang mukmin, wal kafirina, dan akan orang-orang kafir. Li'annahu, karena dia Allah, khalaqal jami'a, telah menciptakan seluruh mereka. Faqad kazzabal Qur'an, maka sungguh ia telah mendustakan Al-Qur'an. Itu ungkapan menyesatkan, mengatakan bahwa Allah mencintai semua manusia. Enggak boleh mengatakan gitu. Mengatakan semua manusia berarti masuk di dalamnya orang-orang kafir, masuk di dalamnya orang-orang Yahudi yang membunuhi umat Islam. Nah, tentu itu tidak benar. Nah, orang yang mengatakan Allah mencintai semua umat manusia, yang mukmin dan yang kafir, itu ungkapan telah mendustakan Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Ayat Al-Quran tadi menetapkan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, Allahu khalaqal jami'a, Allah telah menciptakan seluruh mereka, al-mu'minin wal kafirin, lakin la yuhibbul kullah, tetapi tidak mencintai oleh Allah akan seluruh mereka. Ini sangat penting, betul-betul penting, karena di banyak, bahkan di YouTube itu banyak sekali beberapa tokoh mengatakan begitu, saya tidak mencintai orang kafir, yang saya benci adalah, saya tidak membenci orang kafir, kata mereka, yang saya benci adalah kekufurannya. Ini ungkapan menyalahi Al-Quran. Atau sebagian mereka mengatakan Allah menciptakan semua umat manusia sehingga Allah pula mencintai seluruh mereka. Nah, ini tidak benar. Allah menciptakan semua umat manusia, tetapi Allah tidak mencintai seluruh mereka. Fir'aun manusia bukan? Manusia bukan? Manusia. Makanya mati dia. Mati dia. Di dalam Al-Quran sedemikian dahsyat digambarkan oleh Allah terkait kekufuran Fir'aun, bahwa dia itu apa? Disebutkan dalam Al-Quran, la yatgha, benar-benar dia telah berbuat at-tagha itu melampaui batas dalam kesesatan dan kekufurannya, sangat-sangat parah, sampai puncaknya ngaku Tuhan. Sampai Fir'aun ngaku Tuhan, mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang agung, kata Fir'aun itu. Manusia diciptakan oleh Allah. Kalau dikatakan Allah mencintai semua manusia, itu artinya termasuk di dalamnya Fir'aun menurut mereka. Jelas itu adalah kesesatan. Allah menciptakan semua manusia, tetapi Allah tidak mencintai semua manusia. Orang-orang kafir dalam hal ini semacam Fir'aun adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah, diciptakan oleh Allah tapi tidak dicintai olehnya.
Nah, pegang teguh itu. Termasuk pokok akidah yang harus diingat. Wallahu a'lam bishawab.